Bab 435. Hadiah yang tulus. Bagaimana mungkin Han Shuang mempercayai kata-kata Jerry Yang? Jerry Yang baru saja melemparkan beberapa sumpit dengan santai. Jika dia bisa membunuh penembak jitu yang jaraknya ratusan meter, apakah dia masih manusia? Tembak, tembak aku. Han Shuang meraung marah, dan terus menunjuk keluar jendela. Tapi tetap tidak ada tembakan. Kepala keluarga, ada lubang peluru di 3 keping kaca ini. Pada saat ini, seorang pemuda dari keluarga Wang tiba-tiba berseru, menunjuk ke lubang kecil di kaca, dan berkata dengan heran. Jelas, 3 lubang kecil ini adalah lubang kecil yang ditinggalkan oleh Jerry yang baru saja menerbangkan 3 sumpit perak. Tapi saat ini, itu dianggap sebagai lubang peluru. Semua anggota keluarga Wang melihat ke arah lubang kecil di kaca, dan anggota keluarga Ai juga melihat ke lubang kecil di kaca dengan rasa ingin tahu. Ini benar-benar memiliki lubang peluru. Itu berarti penembak jitu sudah menembak. Tapi, 2 bajingan ini, mengapa mereka masih hidup? Anggota keluarga Wang sangat bingung. Dia dengan jelas melihat lubang peluru, tetapi dia tidak membunuh Jerry Yang dan Charles Ma. Mungkinkah penembak jitu melewatkan tembakannya? Seseorang menebak. Ketiga penembak jitu ini adalah penembak jitu terkenal di dunia yang diundang oleh pemiliknya. Masing-masing dari mereka memiliki rekor mengenai setiap tembakan. Bagaimana mereka bisa meleset? Seseorang yang mengetahui situasi menjelaskan. Peluru penembak jitu seharusnya tidak memiliki kaliber sekecil itu, kan? Seseorang akhirnya menyadari sesuatu, dan suaranya sedikit bergetar. Lubang pelurunya kelihatannya sangat kecil. Melihat kalibernya, sepertinya kaliber sumpit. Seseorang berseru, lalu menatap Jerry Yang. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Jerry Yang. Di tangan Jerry Yang, dia masih memainkan sumpit perak. Boom! Dalam keterkejutan semua orang, Jerry Yang dengan santai menerbangkan sumpit perak itu. Disertai dengan suara benturan, sebuah lubang kecil muncul di kaca. Dan diameter lubang kecil ini sama persis dengan diameter ketiga lubang kecil tadi. Bang bang bang. Tepat ketika mata semua orang terfokus pada lubang kecil tadi, Jerry Yang mengambil beberapa sumpit perak dan melambaikannya. Serangkaian suara tabrakan yang tajam terdengar, dan kemudian anggota keluarga Wang dan keluarga Ai menemukan dengan ngeri bahwa setiap kali Jerry Yang melemparkan sumpit perak di tangannya, sebuah lubang kecil akan muncul di kaca. Selusin sumpit perak terbang keluar, dan pecahan kaca itu telah menjadi saringan. Semua lubang memiliki kaliber yang persis sama. Beberapa ahli bela diri dari keluarga Wang dan keluarga Ai menemukan hal yang mengejutkan dari lubang peluru yang padat tersebut. Beberapa dari mereka dapat melakukannya, menggunakan sumpit perak untuk memecahkan kaca, tetapi tidak ada yang dapat membuat sumpit perak menembus kaca tanpa memecahkan kacanya. Hanya benturan sumpit perak yang sangat kuat, dapat langsung menembus kaca, hanya menyisakan lubang kecil biasa tanpa menyebabkan kaca pecah. Memikirkan apa yang dikatakan Jerry Yang barusan, mereka tidak bisa menahan nafas. Jika Jerry Yang benar-benar ingin melakukan sesuatu, bukankah itu berarti jika dia duduk di sana dan dengan santai melemparkan beberapa sumpit perak, dia akan dapat membunuh mereka? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Han Shuang jelas menyadari hal ini juga. Murid-muridnya sangat tidak percaya pada saat ini, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Teropong, ambil teropongku, dia meraung. Segera, seorang junior dari keluarga Wang berlari dengan membawa teleskop. Han Shuang menggunakan teropongnya untuk melihat posisi penembak jitu. Ketika dia melihat alis penembak jitu pertama dan setengah dari sumpit perak tertinggal di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Melihat penembak jitu kedua, hal yang sama juga berlaku. Tubuhnya hancur. Akhirnya, melihat penembak jitu ketiga, ternyata sama. Dia tidak bisa lagi menahan rasa takut di dalam hatinya, anggota tubuhnya langsung lemas, dan dia duduk di tanah. Kamu bukan manusia, kamu bukan manusia. Tubuh dan suara Han Shuang bergetar hebat. Boom! Orang-orang yang hadir benar-benar terpana.
Kata-kata Han Shuang jelas mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang, ketiga penembak jitu itu benar-benar mati. Biar ku lihat. Christian Ai melangkah maju dengan cepat, mengambil teropongnya, dan melihat ke kejauhan. Segera, dia meletakkan teropongnya dan kembali ke arah rumah Ai, wajahnya yang dulu, yang tidak terkejut, penuh dengan kelesuan. Keluarga Wang, apakah kamu masih memiliki seseorang untuk berurusan denganku? Jerry yang tiba-tiba berteriak dengan keras. Kata-katanya, seperti petir, meledak di telinga semua orang. Terutama anggota keluarga Ai, di bawah teriakan marah Jerry yang, mereka gemetaran, dan punggung mereka terasa dingin. Anggota keluarga Ai juga panik, menatap Jerry yang dengan gemetar. Boom! Han Shuang tiba-tiba berlutut, wajahnya penuh kepanikan. Tuan Yang, keluarga Wang tahu mereka salah. Semua ini dianiaya oleh keluarga Huang. Kalau tidak, beraninya kami melakukan apa saja padamu, Tuan Yang. Tolong, Tuan Yang, jangan ingat kesalahan penjahat itu, dan biarkan keluarga Wang kita hidup. Han Shuang ketakutan, wajahnya penuh permohonan. Seseorang yang bisa menerbangkan beberapa sumpit perak, menembus kaca, dan langsung membunuh penembak jitu dari jarak ratusan meter, orang seperti ini sama sekali bukan orang biasa. Belum lagi keluarga Wang, bahkan keluarga tertentu dari 8 sekte kota Yan, tidak mungkin menolak niat membunuh Jerry Yang. Sekarang, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Huang, yang mengatur pernikahan antara keluarga Wang kami dan keluarga Ai, dan memaksa keluarga Wang kami untuk melakukan sesuatu padamu. Jika tidak, keluarga Huang akan menghancurkan kita. Aku juga berperang melawan Tuan Yang demi kelangsungan hidup keluarga Wang. Tapi semua ini benar-benar bukan yang aku inginkan. Tuan Yang, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong biarkan keluarga Wang pergi. Han Shuang tiba-tiba menangis begitu keras. Dia benar-benar tahu bahwa dia takut, dan dia juga tahu bahwa keluarga Huang telah menyerah pada keluarga Wang. Kalau tidak, pada saat ini, mengapa orang-orang dari keluarga Huang belum muncul? Aku berkata, jika keluarga Wang ingin dihancurkan, bagaimana keluarga Wang bisa bertahan? Jerry yang berkata dengan dingin, bukannya aku tidak memberi kesempatan pada keluarga Wang, tetapi kamu tidak ingin mempercayaiku. Aku, Jerry Yang, bukan orang yang haus darah. Menurut hukum 9 provinsi, aku bisa membunuh 9 klanmu. Tapi ingat, kamu juga dimanfaatkan oleh keluarga Huang. Aku bisa memberikan jalan keluar bagi keluarga Wang, tapi sebagai kepala keluarga Wang, kamu harus mati. Jerry yang berdiri, dan berkata dengan acuh tak acuh. Han Shuang benar-benar lumpuh. Dia tahu bahwa Jerry yang sudah sangat baik untuk membiarkan keluarga Wang pergi dan hanya membunuhnya. Aku harap Tuan Yang dapat menepati janjinya. Setelah aku mati, kamu memberikan keluarga Wang cara untuk bertahan hidup. Han Shuang tiba-tiba merasa lega, dan berkata dengan enggan. Kak Jerry selalu menepati janjinya, apakah keluarga Wang membiarkan kakak Jerry menipumu? Charles Ma berkata dengan dingin. Han Shuang tidak berbicara, tetapi hanya menatap Jerry yang dalam-dalam, dan kemudian tiba-tiba belati dingin muncul di tangannya, langsung mengarah ke jantungnya, dan menusuk dengan ganas. Tunggu. Pada saat ini, suara omelan tiba-tiba terdengar. Tangan Han Shuang gemetar, dia menyeka pakaiannya dan menusuk, tetapi dia tidak menderita luka apapun. Dan ketika dia melihat orang itu datang, dia gemetar hebat tak terkendali. Ia juga penuh dengan niat membunuh yang kuat. Jerry Yang, kita bertemu lagi. Pemilik suara itu memandang Jerry Yang, matanya penuh dengan niat membunuh. Saat Jerry Yang melihat pihak lain, dia memikirkan banyak hal. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan busur lucu, keluarga Huang, ini adalah pewaris yang baru saja memecatmu. Apakah kamu sudah menjadi pewaris keluarga lagi? Ngomong-ngomong, aku digulingkan sebagai pewaris karena kamu, dan aku ditetapkan kembali sebagai pewaris kepala keluarga karena kamu. Haruskah aku, Jason Huang, membencimu? Atau haruskah aku berterima kasih?
Jason Huang berkata sambil tersenyum, matanya penuh kerumitan. Ketika dia berada di Jiangsu saat itu, dia awalnya ingin memenangkan provinsi Jiangping dan Nanyang untuk keluarganya, tetapi dia tidak menyangka Jerry yang akan menahannya dan berlutut di depan umum. Karena kejadian ini dilaporkan kembali ke kota Yan, keluarga Huang percaya bahwa Jason Huang telah kehilangan muka dari keluarga Huang dan tidak layak untuk terus menjadi pewaris kepala keluarga, sehingga dia diberhentikan. Sekarang, pewaris terpercaya dari keluarga Huang ditakuti oleh Jerry Yang, apalagi terus menjadi pewaris. Oleh karena itu, kursi pewaris keluarga Huang kembali ke tangan Jason Huang. Menurutku kamu harus berterima kasih kepadaku. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Hahaha. Jason Huang tertawa keras, dan tiba-tiba berkata, selama Tuan yang setuju untuk melepaskan kepala keluarga Wang, aku akan berterima kasih dan memberimu hadiah yang tulus. Bersambung.